Kita akan teruskan tafsir kita surah Taubah. Hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-72. Saya ingin tambahkan penjelasan berkaitan ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki dan perempuan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, dalam keadaan berkekalan di dalamnya. Itu satu. Yang kedua, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan tempat-tempat tinggal, tempat kediaman yang baik di Jannati Aden. Balasan ketiga, wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan daripada Allah itulah akbar, yakni yang akbar, paling besar, yang paling besar. Ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan sebanyak itu bagi mukmin dan mukminat. Dzalika huwal fawzul azim. Itu dialah kejayaan yang sangat agung, sangat besar. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya coba ringkaskan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam Al-Quran, bila Allah menceritakan balasan bagi orang yang beriman, yakni berupa surga, satu di antara sifat ciri surga ialah tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir dari bawahnya. Semua bila Allah cerita surga mengalir sungai, surga mengalir sungai, tidak ada sungai, ada min tahtiha, kecuali satu sahaja yang Allah tidak bubuh min, jannatin tajri tahtahal anhar. Selebihnya semuanya min tahtiha. Hanya sekali saja dalam Al-Quran ayat yang berbunyi jannatin tajri tahtaha, tidak ada min. Yakni dalam surah At-Taubah ini juga nanti akan sampai ayat yang ke-100. Sekali ini saja dalam Al-Quran. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala ayat At-Taubah ayat 100. Ini poin penting juga untuk kita fahami. Kenapa semua surga yang Allah janjikan bagi hambanya yang layak, salah satu pada sifatnya yakni tajri min tahtihal anhar. Tajri min, ada min, dari. Hanya sekali sahaja yang tidak ada min, yakni dalam ayat 100. Ayatnya berbunyi, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang-orang dahulu yang berlumba-lumba, generasi awal daripada golongan muhajirin dan ansar, dan juga orang-orang generasi selepas muhajirin dan ansar yang mengikuti jejak langkah mereka bi ihsanin, dengan buat ihsan.
generasi muhajirin, golongan ansor, golongan tabi'in, ini orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha mereka dan mereka pun ridha Allah. Radiyah mardiyah istilahnya. Mereka ridha dan diridhai. Allah ridha mereka, mereka ridha Allah. Jadi ibarat keridhaan, bila cinta itu berbalas, bukan bertepuk. Saya yakin semua kita mengaku bahwa kita cinta Allah. Saya yakin semua mengaku itu. Masalahnya, adakah Allah cinta kita? Itu yang perlu dipikirkan. Sebab kalau tidak, nanti kita hanya perasaan. Dan itu yang perlu difikirkan. Betulkah agak Allah cinta? Ini tidak, Allah dah akui dah. Allah ridha mereka, mereka ridha Allah. Ganjarannya wa'adda lahum, dan Allah sediakan buat mereka ini jannatin tajri tahtahal anhar. Tak ada min kan? Ini tak ada. Inilah satu-satunya. Bila Allah sebut surga yang mengalibahnya yang tak ada min tu, ini saja. Tajri tahtahal anhar khalina fiha abadan, dzalikal fauzul azim. Dzalikal fauzul azim. Baik. Di dalam Al-Quran, seperti mana yang selalu sangat saya sebutkan, karena ini kaidah memahami Al-Quran. Jadi saya sebutkan ini karena ia penting untuk memahami Al-Quran. Allah tidak berfirman di dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat yang berbeza, susunan ayat yang berbeza, kalimat yang berbeza, melainkan maksud yang tidak dikendakinya pun, mesej yang disampaikan pun berbeza. Ini kaidah. Jadi saya selalu sebutkan kerana ini kaidah tafsir yang sangat-sangat penting. Allah tidak berfirman dalam Al-Quran dengan kalimat berbeza, ayat berbeza, susunan berbeza, bahkan penulisan yang berbeza, melainkan maksud yang dikehendakinya pun berbeza. Nah, ayat yang lain kata jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayat ini sahaja jannatin tajri tahtaha, tak ada min. Kan ada perbezaan. Ada min, ada. Yang satu, yang lain ada min, yang satu tak ada min. Takkan terjemahannya sama, pemahaman kita sama? Tak boleh lah. Kalau sama juga, maknanya belum betul, gitulah. Nak kata salah tidak, tapi belum betul. Sekurang-kurangnya kita hendaklah merasa bahawa pemahaman itu belum betul. Paling kurang. Sama ada kita dah tahu atau belum mana yang betul, itu cerita kedua. Minimum kita tahu yang pemahaman kita belum, itu bagus. Belum tepat, belum betul. Itu syarat untuk tahu yang betul. Sebab kalau sudah merasa betul, ya pasti berhenti mencari yang betul. Sebab kan sudah merasa betul. Jadi sudah waqaf lah maknanya. Sudah waqaf. Dalam Al-Quran, yang sekalian, bila Allah cerita yang sekalian, cerita tentang surga ini bertingkat-tingkat ya. Ingat, surga yakni ada tingkatan-tingkatan. Tidak sama. Para nabi tentulah surganya tidak sama dengan umatnya. Tidak sama, mesti tinggi. Tidak sama tingkatan. Ada tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika Allah bercerita, jemaah sekalian, jannatin tajri min tahtihal anhar, jannatin tajri min tahtihal anhar, yakni merujuk pada surga yang bersifat umum. Ima surga yang dihuni para nabi dan para rasul, dan juga termasuk surga yang akan dihuni oleh orang-orang mukmin. Tu bila ada min, merujuk pada, tak kiralah surga yang Nabi tinggal pun atau surga yang orang mukmin umat yang beriman tinggal. Tetapi jika Allah cerita tentang surga yang khusus bagi hambanya yang beriman,
bukan termasuk surga yang para nabi tinggal. Tidak termasuk surga yang surga para nabi lah. Hanya surga bagi orang-orang yang beriman saja, umatnya yang soleh saja, yang layak saja. Allah menyebutnya tidak pakai min. Jadi yang tak pakai min ini, surga merujuk khas kepada surga orang yang beriman, tidak termasuk surga yang dihuni oleh para nabi. Ada faham? Soalnya apa je? Surga itu berperingkat-peringkat, tak sama mah. Nikmatnya tak sama. Dari segi kuantiti dan kualiti nikmat tidak sama. Tentulah yang paling tinggi yakni surga yang dihuni oleh para, itu sudah pasti itu. Tingkatannya ada pada sama-sama surga. Nah, bila Allah cerita tentang surga yang bersifat umum, mencakupi semua tingkatan surga, ima yang dihuni oleh para nabi, wa ima yang dihuni oleh para umatnya yang layak, Allah menyebutnya jannatin tajri min tahtihal anhar. Okey, tapi jika Allah hendak menyebut surga khas bagi hamba yang beriman, tidak termasuk surga yang dihuni oleh para nabi. Surga para nabi kan yang paling tinggi ya. Allah menyebutnya tak ada min. Sekarang pertanyaannya, mana surga yang lebih tinggi tingkatannya, yang Allah sebutkan ada min atau tak ada min? Tak ada. Mana surga yang tingkatan dia lebih tinggi? Surga yang Allah menyebutnya ada min tahtihal anhar atau yang tak ada min? Yang tak ada min. Ya. Jadi ada min atau tidak? Saya tanya pada Pak Haji saja. Ada? Ya, ada min. Kepada hajah. Ada? Ada yang tak jawab tak ada? Yang pakai min atau yang tak pakai min? Yang pakai min. Apa sebab? Sebab yang disebut dengan min termasuk surga yang Nabi tinggal. Sedangkan yang tak ada min hanya merujuk pada beriman saja, bukan merujuk pada surga Nabi. Betul. Itu dari segi itu pun kita sudah faham. Itu dari pemahaman bahasa. Sekarang mana yang lebih ilmiah, yang lebih bertanggungjawab terhadap bahasa Al-Quran. Bila Allah sebut tajri tahtahal anhar, contohnya inilah ayat ke-100 ini, surga yang mengalir di bawahnya sungai. Maknanya ada satu tempat, ini sebagai ilustrasi lah digambar, walaupun kita tak boleh gambarkan, sungai itu mengalir di bawahnya, atau ada sungai mengalir di bawahnya. Ada sungai mengalir di bawahnya, itu tajri tahtahal anhar. Kalau tajri min tahtihal anhar, sungai itu mengalir dari bawahnya. Maknanya punca sungai itu sumbernya dari bawah itu. Sementara tahtaha, sumber airnya bukan dari bawah, tapi dari atas. Sekarang mana yang lebih mulia? Mesti yang ada min. Anda ada rumah non di atas bukit sana. Dari bawah rumah anda lah mata air itu mengalir. Di bawah sana ada rumah juga buat atas sungai. Tapi sungai-sungai yang dibina atas rumah itu memanglah mengalir di bawahnya sungai. Tapi sumbernya bukan dari tempat itu. Sumbernya ini bermakna yang min itu tempatnya lebih. Ada nampak di situ? Begitulah cara Allah memberitahu kita tentang kualiti surga.
kan tentu lebih tinggi tempatnya, makomnya. Dari mana kita tahu? Sungai itu bukan mengalir di bawahnya, sungai itu mengalir dari. Bila dari, mana tempatnya mesti lebih atas, lebih tinggi. Jadi kalau yang rumah yang di atas tu dengki, ditutup semuanya, belakang, apa pula kering sungai aku? Kan? Apa pula ada sungai tapi kering. Sebab yang atas dengki ditakung sumber tadi. Jadi yang ada kolam renang di bawahnya hanya tempat dia je. Yang lain. Dan ini ada dalam ayat yang sangat banyak penjelasan seperti ini. Dalam surah Al-Waqiah pun ada. Bahwasanya minuman yang Allah sediakan bagi penghuni surga. Contohnya Ashabul Yamin umpamanya. Ashabul Yamin ni ahli surga. Tapi selain Ashabul Yamin, ada juga ahli surga yang lebih tinggi makamnya, namanya Al-Muqarrabun. Muqarrabun dengan Ahlul Yamin, Ashabul Yamin tak sama. Tingkatan surganya tidak sama. Kerana amal kebaikannya pun berbeza. Perbezaannya rupanya satu di antaranya pada amalan sunat. Si Ashabul Yamin ada buat yang fardu sahaja. Kalau pada sunat, ya sikit-sikitlah. Yang Al-Muqarrabun bukan sekadar puas dengan amalan fardu, tapi memperbanyak juga amalan sunnah. Ashabul Yamin, Al-Muqarrabun sama-sama dermawan. Tapi Ashabul Yamin dermawanannya kelihatan tersirat bila ada orang datang minta bantuan. Kalau ada orang datang minta kasut, diberi sebab kasut banyak. Ada orang minta baju, diberi sebab baju yang dipakai banyak. Ada orang minta beras, diberi kan sebab beras banyak. Ada orang datang, dia beri. Ini Ashabul Yamin. Muqarrabin bukan menunggu orang minta, dia mencari siapa yang berhak. Dibawanya baju yang banyak ini, karena baju ini sudah tidak dipakai atau tidak minat dipakai, bukan karena tak elok, karena sudah tidak, ya tidak pakai lah, mungkin sudah bosan lah, karena sudah terlalu besar dipakai. Dulu muat, sekarang besar pula dipakai. Ya, dulu dipakai okey, sekarang pakai pula, Allah nampak besar pula. Jadi okey, silakan doktor. Dan saya yakin, dan saya yakin, sila. Dan saya yakin, jika ada orang datang, kita beri. Masalahnya, mana ada orang datang rumah minta baju? Tak ada. Mana ada orang datang ke rumah minta basikal tua kita? Dahulu anaknya beri semua basikal, sekarang dah tak dipakai. Nak buang sayang, nak bagi orang, tak ada orang nak. Tak ada orang minta, bukan tak ada orang nak. Walhal kalau kita bawa bagi kepada orang itu pasti menerima. TV ada. Nah, bila kita cari peluang untuk bersedekah, itu makam kita naik. Jadi hanya perlu usaha sikit saja. Mencipta peluang beramal, bukan menunggu peluang. Nanti jadi muqarrabun. Di surga yang muqarrabun di atas, yang Ashabul Yamin di bawahnya. Ada penjelasan dalam Al-Quran, minuman yang Allah berikan kepada Ashabul Yamin itu limpahan, lebihan daripada minuman yang Allah sediakan bagi. Tapi walaupun limpahan, surga juga. Jangan samakan dengan di dunia. Lah bekas. Walhal untuk membezakan makam yang begitu tinggi di akhirat, di dunia hanya perlu buat sikit saja, tapi nilainya sangat besar. Saya yakin, kita semua yakin, pasti ada orang yang nakkan basikal anak-anak kita yang dah dipakai. Pasti nakkan TV yang sudah banyak karena tak minat tu. Untuk apa koreksi TV lama? Pasti ada orang nak baju yang bergantung dah
bertahun-tahun ni. Kalau boleh nak kosongkan yang almari sebelah situ, nak tukar penghuni. Tapi masalahnya tak ada. Nak tunggu ada orang nak datang rumah minta baju, tak ada. Percayalah. Tapi bukan tak ada orang perlukan baju. Bukan kita bakhil, akan kita bagi, bahkan kita seronok. Tapi kalau kita menunggu yang maskan mana ada orang, cobalah mencipta peluang untuk ibadah, maka kita naik jadi muqarrabin. Kan nampaknya remeh kan, benda itu nampak sederhana. Mungkin kita kata, kirim salam dah nak kita pula suruh pergi. Ya susah lah, kalau macam tu saya tak boleh cakap lah. Kita yang nak bagi, kita pula yang susah payah. Sebab pelajaran ini bukan untuk yang seperti itu. Itulah. Jadi limpahan ini bermakna makin di atas, kan istilahnya lah. Kan surga itu ada yang paling rendah, paling atas ya. Nabi pun bersabda, jika kamu minta surga, mintalah yang paling atas, yang paling tengah, a'laha, Jannatul Firdaus. Maknanya makin atas, Masya Allah, kuantiti dan kualiti nikmatnya lebih berbanding yang bawah. Sebab itu yang min tahtiha itu lebih makamnya berbanding yang tidak ada. Itu faedah min. Jadi min itu bukan sekadar dari, bukan. Min di sini terjemahnya bukan hanya dari bawahnya, yang satu mengalir dari bawahnya, yang satu mengalir di bawahnya. Lalu tu tanya, apa beza di bawahnya dengan dari bawahnya? Ya bezalah, satu dari, satu di. Bukan begitu mah terjemahannya. Bukan, sama sekali bukan. Tuh ya, faham ya? Baik, itu tambahan, kena diingat itu. Kena diingat. Itu tambahan pertama yang belum pernah saya sampaikan tempoh hari. Kemudian, sebab itulah dalam hadis-hadis dikatakan, idza sa'altum Allah fas'aluhul firdaus. Ya kamu minta surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa ala jannah. Karena sungguh Firdaus itu surga yang tengah, paling tengah dan paling atas. Minhu tafajjaru anharul jannah. Daripada surga Firdaus itulah tafajjar, memancar-mancar keluar sungai-sungai surga. Dari situ surga yang daripadanya sungai surga itu mengalir, memancar. Sebenarnya surga-surga yang lain hanya di sungai hanya mengalir di bawahnya, bukan dari. Itu dalam Fathul Bari, itu hadis Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari yang dibesarkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Baik, itu min. Khalidin sudah, masakin sudah, jannati adin sudah. Ya, tinggal satu lagi yang saya sebutkan, ada dua. Itu satu. Kemudian nomor dua, perkataan warid wa minallahi akbar. Dan keridhaan daripada Allah akbaru, paling besar. Bukan lebih besar ya, akbar itu lebih. Paling. Sebab tak ada min. Maksudnya surga itu adalah ganjaran yang besar. Surga itu pun ganjaran besar. Kemudian orang yang di surga pula ada tempat-tempat khas bagi mereka. Masakin itu tempat kediaman khas lah. Ya contohlah, kata jamaah orang pergi haji kan, ikut muasasah banyak kan. Kan di Mina macam balai gitu ya kan, mungkin. Ya mungkin kemahnya besar, bukan main besar. Mungkin macam balai raya lah. Dan semua orang kumpul di situ. Kan. Kemudian ya dia punya tilam pun dah disusul gitulah, ramai lah. Bila air pun kongsi tak tahu sebelah sana. Nah, itu tapi tak apa, satu khemah. Itu ibaratnya jannah. Adapun orang yang lebih istimewa, ada masakin, ada bilik-bilik khas. Kan? Macam tadi macam balai raya, isi dia 100 orang. Yang ini ada bilik khas, masakin, thayyibah.
tempat tinggal yang baik. Bukan 100 orang, mungkin hanya 3 orang satu bilik, mungkin satu bilik 2 orang, yang lebih ini lagi lah. Kan? Ini kenapa ini bukan muasasah? Satu bilik 2 orang pasti bukan muasasah lah. Kan? Ada yang satu bilik seorang, sana satu bilik seorang. Oh itu mahal lah bayar. Kan ada yang 250.000. Ada yang sebilik 1 orang, ada yang 2 bilik seorang. Itu mungkin lebih. Mampu bayar, apa salahnya? Satu bilik 2 orang tu biasa dengar lah. Satu bilik seorang tu biasa dengar. Saya nak naik, kata 2 bilik seorang. Tak tahulah nak main pingpong ke apa. Nah, di surga macam tu. Ada yang dilayan secara ramai-ramai. Ya. Ada yang dilayan tempat khas, masakin. Jadi ayat ini, jamaah sekalian, ayat ini menceritakan tentang apa ya? Tingkatan-tingkatan pahala apa ganjaran di surga. Tingkatan pertama disebut surga. Itu saja. Surga yang mengalir di bawahnya sungai. Itu saja. Kemudian tingkat kedua, ahli surga pula ada yang mendapat keistimewaan kerana amalnya lebih tinggi. Bukan sekadar di surga yang mengalir di bawah sungai, tapi juga ditempatkan di masakin. Masakin maknanya tadilah tempat-tempat khas. Kan daripada perkataan maskan. Maskan tempat tinggal. Tayyibah, yang baik. Di Jannati Aden. Di tempat Jannati, ada yang di depan tadi jannahnya belum punya nama, mana masih bersifat umum. Jannatin tajri masih bersifat umum. Tempat lawan neraka lah begitu. Yang pertama itu jannah dalam artian lawan neraka. Sementara jannat yang kedua itu dah khas. Kan ada Jannatul Naim, ada Jannatul Firdaus, kan ada Jannatul Adnin. Dan lebih khusus lagi lah. Contoh, tinggal di mana? Oh, tinggal di Lembah Kelang. Kan masih umum tu. Tapi karena dia orang istimewa, di mana Lembah Kelang? Oh, di Ulu Kelang. Ada makin khusus. Ulu Kelang di mana? Ulu Kelang di Bukit Antarabangsa. Lebih khusus lagi. Bukit Antarabangsa ni luas. Yang belah mana? Yang paling atas. Kan lebih khusus macam tu kan. Kalau sebut mana tinggal Kuala Lumpur. Wah, Kuala Lumpur. Hebat maknanya awak. Bila awak sebab bukan di Batang Berjuntai. Kuala Lumpur ada mana ya? Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur saya di Bukit Damansara. Wah, wah. Wah, Bukit Damansara. Kan macam itulah di surga pun. Tapi tak apa, itu dunia sama aja. Di surga lain. Betul-betul lain. Bila di tempat yang tinggi, betul-betul nikmatnya lebih tinggi. Di dunia belum tentu. Kan? Di dunia belum tentu. Yang duduk di tempat yang paling tinggi di dunia, contohnya puncak alam, itu lebih tinggi daripada Bukit Damansara. Puncak alam belum tentu lebih bahagia, lebih tenang hidupnya daripada yang duduk di lembah apa. Belum tentu. Itu hanya nama saja. Mungkin yang seronok orang yang melihatnya. Yang melihat mungkin lebih bahagia daripada yang tinggal. Atau mungkin yang tinggal itu gembira jika orang melihatnya gembira. Kan? Yang tinggal itu mungkin gembira jika ada orang lain yang menganggapnya gembira. Jadi dia mencari kegembiraan dengan cara menggembirakan orang, walaupun dia sendiri gembira. Itu hidup pura-pura. Ada suami istri sudah lama semuanya gaduh, tak pernah pun bertegur sapa. Pasal sudah tidak ngam. Maknanya semuanya dalam rumah tu dah macam macam gunung berapi nak meletus lah rasanya. Dah berbulan-bulan tahun-tahun. Tapi apa daya, karena dapat jemputan majlis perkahwinan,
di hotel berbintang. Setiap tetamu datang tak kamera pula. Tu gambarnya keluar skrin sebesar padang hoki di dalam bilik. Semua nampak, ya terpaksa lah. Terpaksa duduk first. Wahab bila balik naik kereta dah. Kenapa dia terpaksa pegang? Kan dia ingin tahu orang supaya orang lain melihat yang dia. Itu sebenarnya tersiksa jemaah sekalian. Dan di dunia penuh seperti itu. Cari kegembiraan dengan menggunakan. Dia cukup takut jika orang lain tahu yang dia tidak gembira. Dan itulah kebahagiaan yang semu di dunia. Tujuan yang semu, yang menipu. Yang menipu. Dan hidup seperti itu pasti, ya hanya sakit ajalah. Tunggu ajalah masa untuk stres. Surga tak seperti itu mah. Tak ada di surga orang pura-pura seperti itu, tidak ada. Pura-pura semua. Dan itu apa? Maksudnya, jadi makin tinggi. Dan yang tertinggi rupanya, bila di sana ada Ridwan. Ridwanum minallah. Itu yang Allah kata akbar, lebih besar daripada sekadar jannah, lebih besar daripada sekadar masakin fi jannah. Tapi apa? Ridwan. Saya bacakan penjelasannya berdasarkan hadis Nabi. Ini nomor 2 yang saya sampaikan. Dalam hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim, Sahih Bukhari. Dalam Bukhari nomor hadisnya 6549. Dalam Sahih Muslim nomor hadisnya 2829. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala maha suci maha tinggi dia berfirman kepada penghuni-penghuni surga yang dah masuk dah, nanti Allah berfirman kepada mereka. Apa kata Allah? Ya ahlal jannah, wahai ahli surga. Fayaqulun, lalu penghuni surga menjawab, labbaik rabbana wa sa'daik. Labbaik rabbana wa sa'daik. Wahai Tuhan kami, labbaik wa sa'daik. Kami datang menyahut panggilanmu. Wa sa'daik, dan kami mengharapkan kebahagiaan. Jadi bila hamba dipanggil Allah, ima di dunia wa ima di akhirat, rupanya jawapannya labbaik. Labbaik. Macam haji tu. Haji itu kan melatih diri kita untuk menjawab panggilan Allah tu. Labbaik, labbaik. Dah ada wahai ya ahlal jannah, ya kami. Itu kalau itu jawabnya maknanya yang pasti, yang panggil bukan Allah. Pasti. Ada ke dipanggil Allah? Labbaik. Labbaik rabbana wa sa'daik. Fayaqul, lalu Allah bertanya kepada ahli surga, hal raditum? Adakah kamu semua ridho dengan balasan ini? Ada surga, ada makanan minuman, semua nikmat ni, ada kamu ridho? Aku beri balasan sebanyak ini dengan sebab jerih payahmu beberapa saat saja di dunia, dan aku bagi semua ini kekal. Kamu ridho tak? Fayaqulun, lalu ahli jannah menjawab, wa ma lana la narda. Wahai Tuhan kami, bagaimanalah kami tidak ridha? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Sedangkan engkau telah memberikan kepada kami apa-apa yang kau tak pernah berikan kepada siapa pun daripada makhlukmu. Macam mana kami tak ridha? Pasti ridhalah, karena engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang engkau tidak pernah berikan pada siapa pun min khalqik, dari ciptaanmu. Maknanya puas ya, ini betul-betul puas ya ahli surga ini. Dah puas sungguhlah, sebab itu jawapan dia. Lalu Allah kata, fayaqul ana u'tikum afdhala min dhalik.
Wahai hambaku, walaupun kamu telah puas hati dan ridha, aku akan memberi kamu yang lebih utama dari itu semua. Apalagi nak bagi? Wah, dengan itu pun sudah puasnya luar biasa. Aku nak bagi yang lebih utama. Qalu ya Rabb wa ayyu syai'in afdalu min dhalik. Terkejut ahli surga. Wahai Tuhanku, yang mana satu lagi, apa lagi yang lebih mulia, lebih utama daripada semua ini? Bagi kami surga dengan tempat tinggal, dengan ini dah segala-galanya. Tapi Allah kata ada yang lebih daripada itu. Apalagi ya Allah, gamaknya. Dan ini Allah nak bagi kepada dia. Fayaqul, lalu Allah menjawab, uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Ya, aku akan halalkan ke atas kamu keridhaanku. Aku ridha kepada kamu dan aku tidak akan murka kepada kamu selama-lamanya. Inilah kemuncaknya. Aku halalkan ke atas kamu keridhaanku dan aku tidak akan lagi murka sedikit pun kepada kamu selama-lamanya. Sesuai dengan ayat ini. Jadi hadis ini menjelaskan maksud warid wa numinallahi akbar. Dalam hadis yang lain banyak hadis-hadis yang serupa dengannya. Dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Hakim, dalam kitab Al-Mustadraknya, nomor hadisnya 156, syarat sahih dengan syarat sanad yang sahih menurut syarat Bukhari Muslim, dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi daripada Abdullah Jabir bin Abdullah, maksud saya, bahawa Nabi SAW bersabda, idza dakhala al-jannah jannah, apabila ahli surga masuk dalam surga, maka Allah berfirman, hal tastahuna say'an fa'azidukum, adakah kamu telah menikmati segala sesuatu yang aku berikan sehingga aku mungkin perlu menambahkan lagi kepada kamu? Wahai kamu hambaku, adakah kamu puas dapat menikmati setiap pemberianku pada kamu sekarang? Atau aku perlu menambahkan lagi? Masya Allah. Ini tawaran Allah di surga ini. Lalu ahli surga jawab, Rabbana wa ma fawqa ma a'taitana. Wahai Tuhan, apa lagi agak yang lebih tinggi nilai daripada apa yang Engkau telah berikan pada kami selama ini? Ada lagikah yang lebih tinggi, lebih berharga, lebih berkualiti daripada apa yang Engkau telah berikan kepada kami selama ini? Qal, Allah berfirman, qal, Nabi bersabda, yaqulu, Allah berfirman, ridwani akbar, keridhaanku adalah yang terbesar. So, keridhaan yang tidak disertai dengan kemurkaan, itu hanya akan diberikan oleh Allah pada ahli surga, merupakan kemuncak nikmatnya. Dan bila sudah ridha, ya apa saja yang diinginkan tidak akan tertolak, tidak akan pasti akan mereka dapatkan. Susah nak menterjemahkan ridha, kan apa saja, apa yang diinginkan oleh hambanya. Mau melihat Allah, Allah ridha. Mau berjumpa dengan Allah, Allah ridha. Apa lagi ya? Itu maksud ridwanum minallahi akbar. Baik, dalam ayat ini jemaah sekalian, bahwa keridhaan daripada Allah itu paling besar, nikmat terbesar, ganjaran terbesar. Betapa besar ridwan Allah bukan hanya disampaikan oleh Allah melalui ayat ini, ridwanu minal akbar, tapi juga melalui susunan ayatnya, struktur ayat, uslubul ayat. Baik, maksud saya begini, agungnya keridhaan, besarnya keridhaan Allah, itu kita boleh fahami melalui susunan ayat ini. Uslub bahasa Arabnya uslub, susunan, struktur ayat. Struktur ayat. Yang pertama, keagungannya.
bahwasanya kalimat ridwanum minallah akbar, jemaah sekalian, ini adalah ma'tuf. Ini jumlah, kan? Ridwanum minallah adalah jumlah. Dan jumlah ini ma'tuf kepada jumlah sebelumnya. Masakina thayyibatan fi jannati adnin. Kan? Yang pertama tadi kan wa'adallah, daripada mula kan jumlah wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Satu. Wa masakina thayyibatan fi jannati adnin. Itu dua. Ini satu ayat. Ini satu ayat. Kalaulah ridwan ini maktuf kepada balasan. Balasannya apa ya yang Allah sebutkan di sini? Balasan sebelumnya surga, malibahnya dan tempat tinggal, kan? Kalaulah ridwan itu maktuf pada dua balasan sebelumnya, pasti. Ini yang tahu nahwunya lah. Pasti ridwanun tidak baca ridwanun. Jadi baca mana? Apa agaknya? Agak-agak. Pasti ridwanan. Betul? Pasti dibaca ridwanan sebab depan jannatin tajri wa masakina thayyibatan pasti waridwanan minallah. Ini dari segi bahasa, dari segi nahwu. Kalaulah ridwan itu maktuf ikut balasan sebelumnya. Bermakna apa? Ridwanu minallah ini maktufnya bukan pada mufrad kalimat, tapi maktufnya kepada jumlah. Pengertian dia, karena maktufnya pada jumlah, ridwanu minallah itu balasan yang berdiri sendiri. Oke, apa maksudnya? Orang yang beriman dengan imannya, orang yang soleh dengan amalnya, Allah bagi ganjaran. Ganjarannya surga yang melibahnya sungai. Ganjarannya tempat tinggal. Dah cukup. Itu aja dah. Itu dah cukup dah. Jika tak ada tambahan pun tak apa. Itu dah cukup. Memang kamu hanya layak dapat itu. Tapi rupanya ada balasan yang berdiri sendiri, yang hakikatnya tidak ada kena-mengena dengan amalan hamba tadi. Tapi Allah berikan juga. Allah berikan karena rahmat dan kasih sayangnya dilebihkan. Apa dianya? Ridwan. Jadi Ridwan ini ganjaran yang berdiri sendiri. Ibaratnya beginilah jemaah sekalian. Ada orang bekerja, pegawai, pekerja, staf. Dia dapat upah, dapat gaji 1 bulan sekian-sekian. Itu upah pekerjaan dia. Yang kedua, sebagai balasannya, yakni diberi kemudahan kereta. Itu sajalah. Dua itu sajalah. Bila dua itu dah dapat, maknanya ya puas hatilah, sebab memang itu yang dijanjikan. Dan itu yang layak untuk diterima. Itu yang layak untuk diterima. Tiba-tiba karena bosnya ini pemurah, penyayang, apa lagi? Walaupun stafnya tadi buat salah, dia pemaaf. Walaupun stafnya tadi telah mendapatkan apa yang patut diterima, bosnya tadi masih rahim, kan? Jadi akhirnya ada balasan sendiri yang tidak ada kena-mengena dengan apa? Pekerjaannya. Yang nilai dia lebih daripada itu. Lebih daripada gajinya tiap bulan dan lebih daripada apa? Kendaraan. Yang ni diberi apa agaknya? Haji. Ya, bonus tapi nilainya lebih daripada itu. Okey, sekarang sebagai tanda kamu sudah ridha, sudah puas. Ya, aku nak bagi kamu lah yang lebih baik daripada itu semua. Apa pun. Yakni mulai esok aku ridha kamu kerja ke tak kerja, aku ridha. Gaji jalan terus, pencen ada. Mulai besok aku ridha. Nak kerja ke tak nak kerja ke, sila.
Iya Tun, iya. Wow. Ini apa yang ada? Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya kelak di akhirat. Seitu balasan Allah sentiasa melebihi daripada perbuatan amal baik, perbuatan baik hambanya. Tetapi siksa sentiasa disamakan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balasan kejahatan, kejahatan juga sama. 1 kilogram di bawah 1 kilogram. Tetapi kebaikan paling tidak digandakan 10 hingga 700 hingga gandaan yang Allah sahaja maha mengetahui. Termasuk balasan yang Allah sendiri maha mengetahui, yang digandakan bahkan di luar jangkaan hambanya, keridoannya. Sebab itulah walaupun ada waw, jangan maksudkan maktuf, bukan maktufnya kepada dua balasan sebelumnya. Ini maktuf jumlah. Jumlah pertama, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat hingga jannati adnin. Kemudian jumlah yang kedua, waridwanu minal akbar. Jadi jumlah maktuf pada jumlah. Susunan bahasa Al-Quran, bila jumlah itu maktuf pada jumlah, bukan mufrad pada mufrad, bukan kalimat pada kalimat. Kalau kalimat pada kalimat, senanglah satu patah kata lah. Muhammad dan Ali pergi ke masjid. Itu kan Muhammad seorang, Ali seorang. Itu namanya ataf mufrad. Ini ataf jumlah. Menunjukkan bahawa sesuatu sangat agung. Ini dari segi bahasa, pemahaman dari segi bahasa. Sangat agung, sangat besar. Itu yang pertama, keagungan dia. Yang kedua, keagungan dia, bahawa keridhaan itu akbar, yakni tangkiruhu, dinakirohkannya kalimat ridwan. Bukan ar-ridwan, tapi ridwanun. Nakiroh. Dalam bahasa Arab, hanya dalam bahasa Al-Quran, kalimat nakiroh, isim nakiroh itu satu di antara faedahnya, yakni untuk menunjukkan ta'zim. Ta'zim itu maknanya besar, besar sungguh. Bukan remeh-temeh, bukan kecil. Bukan kecil. Contohnya banyak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-47. Baik, ini coba kita dalami makna ini dari segi bahasa, sehingga ahli surga pun terkejut kerana rupanya memang tak terbayang nilai keagungan, kemuliaan, keridhaan. Ayat yang kedua, yang kedua, poin kedua, bila Al-Quran menggunakan isim nakirah, isim ada dua ya, nakirah dan ma'rifat. Nakirah yang isim yang nakirah, dan ma'rifah isim yang ma'rifat. Satu di antara tujuan dia, satu di antara makna yang ada di sebaliknya, yakni li ta'zimi sya'nih, untuk menunjukkan kebesaran, keagungan keadaannya. Contohnya dalam Al-Baqarah 48 ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Wattaqu, dan takutlah kamu, wahai sekalian manusia, yauman, akan satu hari. Tengok, itu mufrad. Hari sini bukan maknanya hari kebuluran, hari minyak naik. Bukan. Bukan hari bencana alam. Itu kecil. Itu kecil. Hari di mana stok makanan habis. Bukan. Yauman ini, yakni yauman yang la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada hari, pada saat itu, satu diri tidak boleh menolong yang lain. Nafsi. Jadi merujuk pada hari apa ni ya? Kiamat. Hari kiamat itu sangat dahsyat. Jangankan fikiran kita, daya hayal kita pun tak mampu membayangkannya. Jangankan akal fikiran kita, daya khayali kita pun tak mampu membayangkan kedahsyatan kiamat. Karena ia sangat agung, sangat dahsyat, Allah gunakan isim
nakira. Ada nampak? Tu kaidah kedua. Kaidah kedua. Jadi satu di antara penggunaan isim nakirah untuk membawa makna ta'zim. Makna ta'zim. Kemudian yang ketiga. Kaidah yang ketiga, yakni Allah berfirman ridwanun minallah walam yakul ridha minallah. Ingat, ridha dengan ridwan itu terjemahannya sama. Ridha, keridhaan. Ridwan pun keridhaan. Daripada fi'il madhi radhiya yarda. Radhiya madhi, yarda mudhari. Masdarnya ridon atau rid, sama itu, tidak ada perbezaan. Madhi rodiyah, mudhari yar do. Masdarnya boleh ridon, boleh ridwan, boleh, kedua-duanya sama. Rodiyah telah ridho, yardo ria ridho, ridon keridhaan, ridwan pun keridhaan. Makna sama ya. Maksud ridho dalam Quran sama yang kita faham, yang kita pakai hari-hari. Nanti insyaAllah, saya nak jelaskan ini dulu keagungannya. Keagungannya. Ridwan dengan ridwan terjemahnya sama karena sama-sama masdar, tetapi penggunaannya berbeza. Mana-mana kalimat Arab, kalimat Arabiyah, yang ditambah dengan alif nun di belakang. Ni dia tambah alif nun. Ni ada alif nun. Ini tidak ada. Ridwan, contohnya lagi kalau ghafarob jadi ghufron pamannya. Ini ada alif nun nih. Ada ghufron pamannya. Kalau farokom jadi furqon pamannya. Adalah mana-mana lafaz Arab yang ditambah dengan alif nun mempunyai kesempurnaan, keagungan, kebesaran, yakni satu keadaan yang sudah sampai peringkat yang maksimum. Jadi kalau ridha itu mana keridhaan, ridwan itu keridhaan yang maksimum, yang sempurna. Gitulah. Maghfirah itu mana pengampunan, ghufran pengampunan yang sempurna. Furqan, farqun pembeza, farik, furqan pembeza yang sempurna. Betul-betul boleh membezakan mana hak, mana batil dan tak pernah silap. Syabi'ah itu kenyang, syab'an ada alif nun. Apa? Oh, apa? Ada ya? Ya, warak. Warak. Warak itu bahasa Jerman. Syabi'ah itu kenyang, sab'an kenyang yang ya bahasa anak muda kenyang gila. Kenyang gila. Tahu bahasa apa, bahasa Melayu macam tu. Oh, dah tak ada ruang lagi lah nak masukkan walaupun hanya seketul apa ni. Nak rukuk pun tak berani. Jangankan sujud, rukuk pun tak berani. Kalau rukuk pun tak berani baca tasbih, kena tutup mulut. Kalau baca mereka keluar. Itu maknanya dah sab'an. Jadi menunjukkan bahawa ridwan di sini Masya Allah sempurna, agung. Sempurna, agung, karena ada ziyadah alif dan nun. Alif dan nun. Dan ditambah pula yang keempat ada kalimah akbar, bukan kabir. Akbar itu terbesar. Jadi macam mana nak membayangkan? Ridon itu jamaskan yakni
khuluwul qalbi atau faraghul qalbi minas sukhat. Tadi tanyakan oleh doktor, apa itu, apakah ridha itu bahasa Arab sama dengan ridha dalam bahasa Melayu? Tentu tidak. Sebab ridha bagi Allah tentu tidak sama dengan ridha bagi kita. Tapi pengertian dia, ridha itu yakni khuluwul qalbi, kosongnya hati, kosongnya jiwa daripada perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan tak suka. Kosong. Sikit pun tak ada rasa tak puas hati, sikit pun tak ada rasa kecewa, sikit pun tak ada marah, sikit pun tak ada perasaan tersinggung. Dan adik-beradiknya, bila hati sudah begitu, maka hati itu namanya ridha. Tapi untuk Allah mana? Karena kita tak mungkin kita kata Allah punya hati, kan tak mungkin. Mana sikit pun apa saja akan dilakukan oleh ahli surga yang telah mendapat ridha Allah, apa saja, mau tidur, mau baring, mau menyanyi, tiba-tiba dari surga semuanya dangdut. Oh, katakanlah. Ya, contoh biar yang ekstrim sekali lah. Tiba-tiba dangdut. Dangdut sambil apa kah? Menari-nari joget ular sawah. Ya, bagaimana dah, tak ada rasa apa-apa dah. Oh, Masya Allah. Apa saja. Ini bermakna di surga bagi orang sudah dapat ridha ini jamaah sekalian, lebih dapat ridha Allah, sudah tidak ada lagi peraturan daripada Allah yang wajib ditaati. Betul? Di surga ini sudah tidak ada lagi peraturan daripada Allah, walaupun kecil sekalipun, yang orang semua wajib taat. Tak ada lagi pantang larang, tak lagi disiplin, tak ada ini. Sudah dah. Sedangkan surga di mana Adam tinggal dahulu pun masih ada peraturan. Adam bebas buat apa saja. Ini jangan ini. Nah, maknanya nilai kenikmatan surga yang Adam tinggal dahulu masih jauh sempurna daripada surga yang Allah janjikan buat anak cucunya. Karena ridha apa? Surga yang Allah janjikan buat anak cucu Adam, surga yang Allah sudah tidak lagi ada apa-apa peraturan, undang-undang, disiplin yang perlu dipatuhi oleh penghuni surga. Buat apa saja Allah ridho. Macam mana nak bayangkan itu? Di dunia tidak, jemaah sekalian, untuk mendapatkan ridhaan Allah kita kena ikut peraturannya, karena peraturan masih ada. Sebab itu di dunia ada orang yang Allah ridai, ada orang yang Allah murkai. Macam mana boleh berlaku itu? Ya, kerana masih berlaku peraturan Allah. Bila Allah sudah tidak lagi ada peraturan, ya tidak adalah tiga nanti. Ini boleh, ini tak boleh. Masalahnya macam mana supaya kita nanti berpeluang mendapat ridha Allah yang seagung itu? Berusahalah semasa hidup sentiasa melakukan perkara yang Allah suka, yang Allah ridha. Jangan buat Allah marah, jangan buat Allah kecewa istilahnya, jangan buat Allah sedih ibaratnya. Bagaimana caranya? Senang saja. Muwafaqah. Dahulu pernah saya katakan, yakni kaidahnya hanya 4 mim. Kita semua sudah tahu teori dia. Secara teori sudah tahu, tinggal amaliyahnya. Jadi orang yang sekelas kita sekarang ini sebenarnya belajar itu yang amali, bukan yang ilmi lagi. Belajar teori sudah agak terlambat lah. Tidak perlu memperbanyak membaca dan belajar teori, tapi sudah peringkat amali. Kan teori sudah tahu 4M untuk orang dapat ridha termasuk surga. 4 mim, 4 mu. Dengan Allah mesti muwafaqah, seiring sejalan.
Apa yang Allah benci, berusahalah kita untuk membencinya. Apa yang Allah suka, berusahalah untuk menyukainya. Itu namanya muwafaqah. Apa yang Allah kata, benda ini serius, benda ini besar, benda ini penting, kita pun berusaha menganggapnya seperti itu. Benda ini kecil, tak payah dibesar-besarkan, jangan ambil sangat, ini benda remeh, kata Allah. Kita pun berusaha untuk melihatnya itu. Namanya muwafaqah. Dengan syaitan kita muharabah. Mu juga, mim juga. Karena iblis dan setan ini musuh kita, muharabah. Kita pun dengan iblis muharabah, perangi dia, kalahkan dia. Jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan setan tersenyum, apalagi gelak. Hukumnya dosa. Melakukan perbuatan yang menyebabkan setan tersenyum itu dosa. Tapi melakukan perbuatan yang menyebabkan setan menangis itu dapat pahala. Jadi menyenangkan setan itu dosa, membengkakkan setan itu berpahala. Pastikan semua yang kita buat itu setan benci dan marah, pahalanya besar. Jangan malah itu dengan setan mesti muharabah. Dengan hawa nafsu mesti mukhalafah. Mu juga. Mukhalafah itu berselisih, lawannya muwafaqah. Jika hawa nafsu buatlah, kita jangan buat. Bila nafsu kata keluarlah, kita masuk. Mukhalafah. Jangan ikuti, jangan dituruti. Itu dengan hawa nafsu. Di sini pun kita kena juga. Ini sebenarnya hawa nafsu ke? Ini bisikan setan atau malaikat? Itu kena tahulah. Dan sesama mukmin muslim munasahah. Mu juga. Munasahah daripada nasoha. Nasoha maknanya tulus, ikhlas. Artinya hati bersih. Tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada mencantas. Kalau ada dendam sama muslim ditukar jadi pemaaf. Itu namanya munasahah daripada nasoha, nasuha, taubatan nasuha. Bila 4 mem ini dah dipraktikkan, sebab teori sudah tahu. Sebab itu saya kata tadi, belajar teori sudah cukup banyak teori. Ilmu yang bersifat ilmiah, saya yakin jamaah sudah tidak kurang lagi. Cukup ilmu yang sifatnya ilmiah. Tinggal yang sifat ilmiah itu diamalkan. Yang amaliyah itu mungkin yang kurang. Sebab di akhirat nanti jamaah sekalian, satu dia ada punca penyesalan seseorang, bukan semata-mata tidak tahu, tidak mengetahui apa yang patut dibuat. Yang membuat mereka paling menyesal yakni karena mereka tidak buat apa yang mereka telah ketahui. Itu penyesalannya luar biasa. Nah, barulah nanti dapat ridha Allah. Sebab bila 4 ini diamalkan sekarang, Allah ridha pada kita sekarang. Dan nanti bila di dunia dapat keridhaan, di akhirat pun ya dapat ridhalah daripada Allah. Daripada Allah. Mu muwafaqah. Dengan Allah muwafaqah. Dengan iblis dan setan harabah. Dengan hawa nafsu khalafah. Dengan sesama mukmin muslim munasahah. Formulanya sangat mudah. Sangat mudah. Dan saya yakin semua kita ada itu. 4M itu sebenarnya ada. 4M. Ini dari segi pergaulan ya. Dari segi pergaulan 4M formula dia. Saya yakin semua sudah ada. Ya, hanya itulah karena kita mungkin belum bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Karena belum bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya, biasanya sering salah alamat. Itu aja lah. Kepada syaitan sepatutnya muharabah, tapi munasahah. Kan dengan syaitan bukan main kamcing. Dengan sesama muslim sepatutnya munasahah, tapi tengok hari ini gaduh.
Mulai pada rebutan apalah hingga paling besar gaduh ya. Melihat muslim yang lain sebagai musuh aja. Hatta akhirnya bila sudah muslim yang lain susah pun dia gembira. Bayangkan hingga peringkat macam tu, maknanya permusuhan sama muslim sangat parah. Bila dengar saudara muslimnya susah, kemudian muslim yang satunya gembira, tu maknanya permusuhannya, muharramnya sudah sangat parah. Bila sakit pun sudah enggan menziarinya, mati pun sudah enggan. Itu sudah parah permusuhannya. Jadi macam mana nak munasahah sedangkan saya muslim pun tapi kepada hantu munasahah. Kemana-mana kamcing dengan hantu. Cukup dermawan kepada setan. Setan minta buah keras 2 dibagi 7. Minta atar 1 botol bagi 3. Minta kemenyan bagi, minta itu bagi, minta beras kunyit bagi, minta daun sirih. Itu setan minta, bukan main dermawan. Semana nak? Itu setan teori sudah tahu, tinggal beramal. Dan amalan itu yang dinilai oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan siapa yang paling baik teorinya. Memang kalau bolehlah ya, kalaulah umur di zaman sekarang masih panjang, memang kita disuruh belajar semuanya daripada alif hingga ya. Kan begitu ya. Kalau umur kita masih cukup, kita suruh belajar semuanya, alif hingga ya, pelajari semuanya. Tapi jika rasa-rasalah masa itu tidak mencukupi, takut kalau belajar semua daripada alif ya ini tak cukup, tak dan. Ya, pilihlah mana yang mustahak lah. Begitulah. Yang paling mustahak untuk kami apa agaknya. Bukan tidak boleh belajar yang lain, boleh, tapi kena di ini kan. Ibarat macam ni, apa yang lebih mustahak? Yang besar yang ni, apa yang kita dah tahu dah betul itu diamal. Jangan masih nak belajar teori. Bukan tak boleh, nanti kurang penting lah ya, kan. Ya, saya pernah bagi contoh lah, takkan umur seperti kita yang sekalian, suara pun tak sedap, napeh pun, takkan masih nak belajar taronum. Ya, suruh anak lah yang belajar taronum. Bukan tak boleh, soalnya bukan boleh tak boleh, tapi perlu ke begitulah masanya. Prioritas, afdaliyah, prioriti dia yang mana, itu mustahak sekali, mustahak. Lagi makin suntuk lagi lah makin terhad yang perlu kita pelajari. Ya, orang lain mungkin masih banyak masuk daripada bawah, daripada mau jadi pada alif, ba, macam mana alif ini berdiri, mana macam mana cerita asal usul alif ini boleh berdiri. Ini ilmu ni, ini ilmu macam mana boleh sini. Ini mesti dikaji. Tiba-tiba bak pula jadi jatuh. Ini mesti ada apa-apanya ni. Ya, tak payahlah, orang seperti kita tak payahlah. Manalah tahu nanti ada kelas macam itu dan peminatnya makin ramai. Sebab kadang-kadang bagi saya zaman bukan semangat belajarnya yang perlu, tapi semangat itu diarahkan ke mana. Begitu kena bijak kan. Jangan, ini bagus nih, tak pernah ada pelajaran bincang tentang asal mausul alif. Penting nih. Macam mana boleh berdiri, sedang bak boleh baring dan ada titik bawah. Macam mana? Apa makna filosofi di sebaliknya? Apa hanyalah tahu iman tak bertambah, pahala tak mana, tak tahu pun tak dosa. Jadi itulah yang pentingnya. Sebab kan ada ilmu alat, juga ada ilmu yang tujuan. Kan? Ada ilmu alat. Ilmu alat memang penting. Tapi ingat, sampai bila kita akan terus belajar ilmu alat? Kan kita disuruh pergi bertolak daripada KL ke JB. Dan sudah ditunggu di JB pukul 11 nanti. Kan?
Asyik cari kendaraan, dah jumpa kendaraan dah, beli satu kendaraan, dah dua, dah tiga, koleksi kendaraan tapi tak bergerak-gerak. Ini dah pukul 10 ni, pukul 11 boleh sampai JB. Masih lagi bagus, lagi cari alat lagi, bas dibelinya, kapal terbang dibelinya, tapi tak gerak-gerak pergi JB. Sekarang sudah 10:59 minit, tinggal 1 minit. Untuk apa punya kapal terbang yang banyak? Sedangkan sepatutnya pukul 11 sampai di JB, 10:59 masih di KL. Kan sia-sia kan menghimpun koleksi alat kan. Dalam agama demikian juga. Bukan tak boleh beli kapal terbang, boleh. Jangan salah faham ya. Jangan salah faham. Itulah jemaah sekalian. Jadi nak bayangkan keridhaan Allah yang Allah maksudkan ini sebesar apa, di luar daya khayali kita, di luar al-quwwah al-khayaliyah, daya kekuatan imajinasi kita. Jangankan akal kita mampu memahaminya, kekuatan daya imajinasi pun tak mampu membayangkan. Pertama, cara Allah memberitahu kita bahawa Ridwanullah ini adalah berdiri sendiri. Dari segi bahasa, atofnya atau ni apa bahasa Melayu ya? Apa? Ya atof lah. Bukan atof mufrad tapi atof jumlah. Itu kena belajar sendiri, tanya mengajar nahwu. Saya tidak mengajar nahwu. Nanti tahu di sana. Apa faedah atof mufrad, atof jumlah, sifat mufrad, sifat jumlah. Tu ada tu makna dia. Khabar mufrad, khabar jumlah. Masya-Allah, bukan sekadar suka-suka. Bukan. Ada makna di sebaliknya. Ada tujuan Allah berfirman dengan struktur seperti ini. Begitulah maksud saya. Dan itu boleh difahami lah daripada kaidah bahasa Arab, nahwu saraf dan balaghahnya. Tanya mengajuk. Yang keduanya tadi, yakni mufrad, nakirah. Dinakirahkannya itu menunjukkan kebesaran. Sebab kalau disebutnya ar-ridwanu, ya nilai takzimnya, tafkhirnya itu kurang. Tapi dengan nakirah, bila nak menggambarkan kedahsyatan sesuatu dalam Al-Quran ini, satu dia hanya menggunakan kalimat nakirah. Kan? Yang ketiganya bentuknya, sirahnya pakai ridwan, ada alif nun, fa'lan. Dalam bahasa ini dipanggil fa'lanun kaidahnya. Dari kaidah saraf fa'lan. Fa'lan tu jadi Salman, Ghafran, Furqan, Ridwan. Itu semua bahasanya sama, fa'lan. Fa'lan, fu'lan, fi'lan. Dan tambahan alif nun membawa makna kesempurnaan, ketinggian. Ibarat sesuatu itu telah mencapai kemuncak kesempurnaannya, tak boleh lagi tambah-tambah dah. Ya contoh mudah itu tadilah, sabi'ah kenyang, sab'an kenyang gila tadilah. Yang gila mana itu? Kenyang yang tadilah. Yang nak rukuk pun tak berani itulah. Maksimum dan sempurna. Ya, dari ya. Baik, ini surga. Sebab itu surga nyatakan nikmat surga semua berkualiti dan juga berkuantiti. Dari segi kuantiti tak terhad, dari segi kualiti pun bahkan. Apa artinya kita diberi nikmat hanya berkualiti tapi kuantitinya 2? Atau Allah bagi nikmat banyak tapi tak ada kualiti? Surga dua-duanya, kamiyah dan kaifiyah, kuantiti dan kualiti. Bahasa Arabnya kamiyah dan kaifiyah. Ya, mintalah banyak, bukan boleh atau tak boleh. Ya pasti boleh lah. Jawapannya pasti boleh. Boleh. Saya nanti tadi usul sab'an. Dia maksimum bukan sempurna kan. Kena gila tu, dia maksimum bukan sempurna. Maksudnya? Kita tak sepatut sebenarnya kenyang. Maksimum kesempurnaan kenyang tidak sempurna. Ya, saya fikir tidak sejauh itu memahaminya, begitulah. Saya fikir tidak sedetail itu memahaminya. Bila sebut sab'an, maknanya orang itu kalau disuruh makan satu sudu pun dah tak larat. Itu yang pasti. Sama ada diartikan maksimum sempurna atau maksimum banyak. Yang pasti bila disuruh lagi disuap walaupun sesuap dah tak, itu maksudnya. Terserah pemahamannya apa. Kemudian di situ disebutkan akbar.
Dahlah minallahi pula akbar. Dan akbarnya itu lagi menambah lagi nilai keagungannya. Nilai keagungannya. Patutlah orang yang dapat apa? Apa tadi? Surga, mula-mula dapat surga kan? Surga secara umum, secara umum. Dan surga itu pun surga yang min tahtiha. Kan? Tajri min tahtiha, bukan surga yang tajri tahtaha. Kemudian bukan surga saja, ada lagi masakin. Sebab dia bayar lebih. Ya, ini bayar lebih. Jadi khemahnya bukan balai raya. Bayar lebih. Oh, dah lebih lagi. Itu pun sebenarnya sudah cukup, lebih dah cukup. Allah kata, aku nak tambah lah. Ridwan, dan nilai dia lebih besar daripada dua sebelumnya. Macam mana nak membayangkannya? Macam mana susah nak bayangkannya. Patutlah di dalam ayat itu ditutup dengan apa tu? Dzalikal wal fauzul. Sebab dalam Al-Quran ada al-fauzul azim, ada al-fauzul kabir, ada al-fauzul mubin. Ada 3 jenis fauz. Di dalam Al-Quran ada 3 jenis fauz, kejayaan. Ada al-fauzul azim, yang kita terjemahkan agung. Ada al-fauzul kabir, yang besar. Ada al-fauzul mubin. Coba kalau kita tanya, apa bezanya? Ya, agung tu agung, yang besar tu besar, mana tidak kecil. Yang agung tu maknanya agung lah. Dan yang nyata, fauzul mubin tu makna nyata. Nyata tu maknanya nyata, bukan sembunyi. Ya, itu bukan penjelasan lah, itu namanya penjelasan yang dah melarat sana sini langguh. Bukan, Quran mengenai istilah ini pun lain. Siapa yang berhak dapat fauzul azim, siapa yang berhak mendapat fauzul kabir, siapa yang berhak dapat fauzul mubin. Ini tingkatan fauz pun bertingkat-tingkat karena perbezaan usahanya. Tak apa itu nanti, wallahu a'lam. Ya, Quran memang begitu. Kita fahami sejauh itu. Berbeza-beza tingkatan dia. Ya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan saya tidak ada ya. Kelas saya tidak ada, yang lain mungkin ada lah.